Selamat malam. Kami akan mempresentasikan grup proyek marketing management. Nama saya Chang Jae-hyuk. Nama saya Rahmanu Gilang Darmawan. Nama saya Guevara Eka Letmatiar. Nama saya Salindria Wiratama Perkasa. Nama saya Farhadila. Oke. Selanjutnya, what is Gojek? Gojek adalah sebuah perusahaan penyedia layanan multi layanan on demand dan grup teknologi pembayaran digital yang berkantor di Jakarta. Gojek pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 2009 sebagai pusat panggilan yang menghubungkan konsumen dengan layanan kurir dan memanggilkan kendaraan roda 2. Gojek merupakan perusahaan unicorn pertama di Indonesia dan juga merupakan perusahaan di dekakon pertama di Indonesia. Gojek adalah satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang menduduki peringkat ke-17 dan ke-11 dalam daftar 50 perusahaan yang mengubah dunia. Versi Fortune pada tahun 2017 dan 2019 dengan jumlah pengguna sekitar 170 juta orang di seluruh dunia per Juni 2020. Kompetitor Gojek. Dalam industri layanan, Gojek memiliki beberapa kompetitor yang berada di lini bisnis yang sama dengan Gojek. Tetapi, dengan adanya diversifikasi layanan, Gojek tidak memiliki kompetitor yang pasti dalam layanan yang berbeda. Contoh kompetitor yang Gojek miliki dalam berbagai layanan ini yaitu transportasi umum. Transportasi umum ini, kompetitor Gojek ada Grab, Maxim, InDrive, Anterin, Jackboy, dan Asia Trans. Dalam layanan makanan, kompetitor Gojek yaitu GrabFood, Shopee Food, Sayur Box, Happy Fresh. Dalam layanan kurir, kompetitor Gojek yaitu Grab Express, JNE, Antrinaja, Lalamove, Tiki, Ninja. Dalam layanan kebutuhan keseharian, kompetitor Gojek yaitu GrabMart, Astro, Happy Fresh, Segeri, Sayur Box. Dan dalam layanan keuangan, kompetitor Gojek yaitu OVO, Dana, Imani, dan Flash. STP targeting model segmentation diproses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil atau segmen berdasarkan karakteristik atau atribut yang sama. Gojek yaitu jasa transportasi, GoFood yaitu jasa pemesanan makanan, GoSend yaitu jasa pengantaran barang, GoMart yaitu jasa pemesanan antar belanja, GoPay yaitu jasa keuangan. Targeting, proses memilih segmen pasar akan menjadi fokus strategi pemasaran perusahaan. Customer yaitu layanan yang dibuat untuk customer, bisnis restoran itu layanan yang dibuat untuk menjual makanan, kurir yaitu layanan untuk pengantaran barang, dan UMKM untuk membantu mencapai pasar yang lebih besar. Positioning, proses strategi untuk menciptakan citra dan persepsi yang diinginkan. Itu transportasi umum, layanan pembelian makanan, layanan pengantar barang dan kurir, layanan pembelian produk keseharian, dan layanan keuangan individu. Marketing strategi Gojek. Gojek telah mengadopsi berbagai strategi pemasaran yang sukses untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka. Ada 6 marketing strategi yang pasti Gojek pakai, yaitu branding yang kuat, mitra, user experience, strategi demografik, sustainability and social impact, diversifikasi layanan. Ada pula beberapa poin strategi pemasaran bagi perusahaan Gojek, yaitu kampanye branding. Gojek telah menjadi merek yang dikenal luas, tapi kampanye branding yang kuat dapat membantu memperkuat citra merek dan nilai-nilai perusahaan. Fokus pada pesan yang menggambarkan praktisan, kecepatan, keandalan, dan manfaat penggunaan layanan. Pemasaran digital, perluasan, dan penetrasi teknologi telah menjadi elemen kunci dalam pertumbuhan Gojek. Strategi pemasaran digital yang efektif, contohnya seperti iklan, media sosial, pemasaran konten dapat membantu meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangka. Kolaborasi dengan merek populer. Gojek dapat menjalin kemitraan dengan merek terkenal atau influencer yang relevan dengan audiens targetnya. Melalui kolaborasi ini, Gojek dapat memperluas jangkauannya, mereknya, dan menarik perhatian pengguna potensial. Berikut ada kebijakan strategi Gojek yang sedang dijalani saat ini. Yang pertama, memperkuat inovasi protokol kesehatan, J3, atau jaga kesehatan, keamanan, dan kebersihan.
Perusahaan akan memperkuat dan memperbanyak zona nyaman J3K sebagai standar baru titik penjemputan. Layanan ini akan dilengkapi dengan pengukuran suhu tubuh, antrian berjarak, pembagian masker, hand sanitizer, disinfektasi helm, dan pegangan pintu mobil serta tempat penitipan helm pribadi. Yang kedua adalah meluncurkan layanan baru GoCard khusus untuk mendukung perjalanan bisnis pengguna. Hal ini karena perkantoran masih menjadi salah satu destinasi utama masyarakat dalam menggunakan GoRide maupun GoCar. Yang ketiga, mempercanggih fitur GoTransit yang diperkenalkan pada tahun 2020. Fitur ini dinilai menjadi solusi bagi pengguna dalam merencanakan perjalanan hingga mengambil keputusan secara sistematis mengenai model transportasi. Dan yang terakhir yaitu memperluas inisiatif terkait teknologi ramah lingkungan. Pada tahun lalu, Gojek membuat berbagai inisiatif teknologi ramah lingkungan melalui Go Greener. Pada 2021, inisiatif diperluas seperti uji coba kendaraan listrik dan emisi kendaraan bermotor serta carbon offset. Ini saran dari kelompok kami untuk kedepannya mungkin bisa membantu memajukan Gojek. Yang pertama, Gojek harus aktif dalam memantau media sosial. Maksudnya di sini tuh memantau perkembangan zaman yang akan datang berikutnya. Di media sosial sendiri banyak hal yang bisa dilakukan kayak promosi atau mengenalkan fitur-fitur baru. Dan Gojek sendiri harus bisa memberikan wadah yang besar untuk menerima saran dan kritik dari para customer-nya. Karena saran dan kritik ini penting buat kemajuan Gojek ke depannya. Bisa aja saran yang diberikan itu cukup berdampak besar buat apa yang akan diterima Gojek nanti ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.